Kapan giliranmu? Kita nggak jual, tapi kita kapan giliranmu? Berarti kayak misal apa yang itu kayak makanan Padang punya Arif itu kan pasti kenyang, berarti yang di atas berarti itu Mm-mm. termasuk landing page. Itu slogan, Mbak. Nah, Oh slogan itu slogan. pakainya iklan cepat. Hmm. Iklan cepat yang langsung menyentuh sisi emosi. Orang makan Padang itu udah pasti pengen kenyangnya lah. Makanya disebutnya pasti kenyang, gitu. Tapi kalau eh omakase tahu ya? Omakase yang apa sushi bar yang Oh didatangkan iya. Atau ini apa namanya? Kalau kopi itu slow bar. Nah, intimate bar. intimate bar. Nah, itu experience. Bukan untuk mata melek, tapi experience kita ngopi. Gitu. Beda lagi. Yang diambil adalah eh apa namanya? Experience-nya gitu. Kayak gantinya ngopi tadi. Gantinya ngopi itu yang diincar adalah kepraktisannya. Kita pengen dapat stamina yang sama kayak ngopi, tapi kita nggak punya waktu. Makanya pakainya gantinya ngopi, bukan gantinya kopi. Gitu. Kalau gantinya kopi ada teh, ada susu, ada segala macam itu kan produk. Tapi gantinya ngopi. Ngopi itu eh, kebiasaan atau habitnya dari manusia gitu. Ada yang mau diobrolin, Pak? Benar. Iya, baru penasaran aja gitu. Gitu. Kemudian ada mata kuliah saya apa mengajar tentang apa mais ya. Oh iya, iya. Bagaimana membuat grup dan sebagainya. Iya. Saya kira untuk anak muda itu sekarang lebih percaya pada digital marketing. Betul. Iya, iya. Walaupun kadang-kadang setelah tahu di medsos kemudian kita datang ke lokasi diem. Tidak seperti yang dibayangkan. Iya, banyak yang kayak gitu. Apa, perlukah seorang konten kreator itu harus belajar terhadap satu produk? Menurut saya penting, Pak, perlu, Pak. Minimal ada product knowledge-nya kan, untuk menjelaskan itu gitu. Termasuk dengan fitur, dengan keunggulan atau dengan kalau ada kelemahan, gimana kelemahan ini bisa di disamarkan, bukan ditutupi tapi disamarkan untuk eh, ya kita memang punya kelemahan tapi ada sesuatu yang menutupi kelemahan ini. Gitu. Contoh kayak slow bar itu kan ngopinya lama ya, datangnya lama. Makanya ditutupi dengan experience, diajak ngobrol dan sebagainya. Padahal itu cuma nutupi untuk bikinnya lama sebenarnya. Tapi bisa bisa ditutupi dengan apa? Dengan experience yang berbeda dari coffee shop lain. Gitu. Mungkin seperti itu. Gitu. Karena kemarin ada satu konten kreator yang tanda petik kita adalah kriminal ya. Kemudian dia membuat review, kemudian dia akan closing apabila maaf sekali dibayar. Ini yang sempat kita di pelaku bisnis jadi waspada. Makanya sekarang itu kan kita waspada dengan teman-teman konten kreator. Kita mengangkat suatu usaha kemudian memberikan negatif, wah itu kan kejahatan. Nah itu yang saya khawatirkan. Orang yang baru belajar menjadi konten kreator tiba-tiba nge-shoot, kemudian membuat review, ngejar viralnya gitu, Pak ya. Viralnya. Iya. Padahal kan nggak harus, kalau misal katakanlah kalau kita paham dengan copywriting ini kan dimaksudkan mengurangi atau meminimalisir yang hal-hal seperti itu. Mungkin kalian nggak harus kok cari kelemahannya, nggak harus kok cari ininya, cukup tonjolin aja kelebihan dari rumah makan atau resto ini yang cocok dengan audiens gitu aja. Jadi nggak harus cari kelemahannya biar biar viral gitu kan, kayaknya nggak baik. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman. The next saya akan kontak untuk jadi guest lecture di UNJ. Karena saya ada di UNJ. Oh iya, terima kasih Pak. Karena kita selalu mengangkat setiap semester itu kan ada festival kuliner. Iya. Dengan beberapa tema. Kemarin pesta malam minggu. Kemarin kan kita angkat di
lokasi itu kan pesta malam minggu itu, jadi konsepnya sama, jadi apa ya, seperti anak-anak muda sekarang pesta, jadi ada DJ dan sebagainya juga. Oh ya. Nah, salah satu itu kan nanti, seperti kalau saya kan harus membuat apa, validasi organoleptik untuk 180 makanan yang mau ditampilkan. Nah, bagaimana ini yang nanti, bagaimana biar orang datang itu terjadi bukan hanya sekedar acara selesai, tetapi terjadi transaksi. Target kita itu adalah bagaimana terjadi transaksi. Karena sekarang itu acara meriah, tetapi nggak ada transaksi sama sekali. Kemudian pelaku bisnis itu kadang maaf sekali. Perilaku buruknya adalah mencuri resep. Ini sekarang pelaku bisnis itu orang datang ke festival kuliner itu bukan mau melihat meriahnya, tapi mereview, meniru, menjiplak, menduplikat. Ya. Saya itu selalu kalau kemana-mana ke kota, kemana-mana itu saya lihat, loh ini produknya anak saya ya. Itu berani memajang di baliho besar. Wah, mencuri benar. Nah, gitu Pak. Ini terjadi. Terjadi. Sedangkan dia kan anak-anak itu kan positive thinking ya, mengangkat resepnya dikasihkan di situ, kemudian produknya seperti itu, karena baru proses untuk apa namanya dihakakikan dan untuk siapa, tiba-tiba produknya sudah muncul di sana. Gratis banget ini. Iya. Jadi apa itu? Bagaimana kadang-kadang kita menampil dengan look yang bagus dan sebagainya, diambil. Iya. Itu apa namanya? Problem sebagian besar ini Pak ya, problem sebagian besar pelaku usaha termasuk kuliner gitu juga. Sempat punya kita dulu kan, saya kan juga bikin produk Pak ya, kopi gitu. Awal-awal bikin itu banyak yang menduplikasi gitu Pak. Jadi dulu kan bikin tahun 2016 tuh saya bikin cold brew kopi, cold brew itu sampai masuk ke Kompas, di Kompas, diliput Kompas gitu. Terus pada banyak yang menanyakan kerjasama lah awalnya gitu. Pada banyak kerjasama, terus ya itu mulai dibikin. Ternyata setelah bisa lepas gitu Pak. Jadi cuma belajar ininya aja, cuma belajar prosesnya, tekniknya aja, tapi setelah itu ya mereka jalan gitu akhirnya. Ya itu dengan diundang untuk ayo kita apa namanya studi inilah, studi produk lah gitu. Terus bikin dan sebagainya. Ternyata memang dicontek gitu. Nah, menurut saya sepertinya lebih penting untuk akhirnya saya belajar dari sana. Saya sebelum menciptakan produk saya ke Haki dulu Pak. Saya udah tutup yang cold brew, saya buka yang konvensional, kopi konvensional gitu. Sebelum semua jalan, saya ke Haki dulu akhirnya, ke Jakarta dulu untuk mendaftarkan. Kayaknya sampai sekarang masih ada tuh, kopi legenda gitu. Nah itu saya daftarkan sampai sekarang, walaupun udah gak jalan, tapi saya daftarkan biar nggak dicuri lagi gitu. Enaknya sekarang itu sudah bisa online Pak. Jadi mungkin bisa diterapkan dulu setelah produknya jadi, dilegalkan dulu gitu loh. Dan legalnya ini gratis dan online gitu loh. Jadi kayaknya nggak banyak yang perlu dipersiapkan sebelum kita pede untuk menampilkan resepnya gitu Pak. Kayaknya sih gitu. Saya kan juga apa namanya pendamping halal Pak ya. Pendamping halal juga apa namanya disarankan untuk produk itu dilegalkan dulu atas nama apa gitu. Jadi biar tidak lagi ada yang bertindak seperti itu gitu Pak. Mungkin bisa dibikin seperti itu dulu sebelum kita pameran atau sebelum kita bazar gitu. Atau kalau memang mau bazar dulu ya resepnya di keep dulu aja gitu. Kecuali memang ada, kalau hook tadi yang dibilang misal terbuat dari bahan-bahan alami, misal kayak gitu, atau terbuat dari bahan-bahan premium. Tidak dijelaskan seperti itu, tapi menyentuh dari target audiens kita siapa gitu. Katakanlah orang yang peduli kesehatan, berarti bahan ini aman untuk penyakit jantung, misal kayak gitu.
ya penyakit jantung kan tidak berlemak dan tidak menggunakan minyak, katakanlah gitu Pak ya. Jadi aman untuk penyakit lambung misal. Kayak kopi yang saya bikin ini cold brew itu lebih aman dari penyakit lambung karena meminimalkan zat asamnya. Berarti saya tidak harus menggunakan Arabica premium yang bla 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 dari kota mana atau dari petani mana gitu, nggak harus kayak gituin, cuman menyasar ke audiens kita yang pengopi atau penikmat kopi yang peduli kesehatan. Berarti di hooknya dibikin kadar kafein, kopinya membangkitkan stamina tapi tidak membuat asam lambung gitu. Jadi tuh menyasarnya ke sana tanpa harus menjelaskan produknya tadi Pak. Jadi produknya terbuat dari Arabica, Puntang, katakanlah gitu tuh enggak. Kalau kayak gitu kan udah ketahuan, oh berarti kopinya ini nih gitu. Kalau misalnya ditutupi atau disamarkan dengan yang tadi saya bilang pakai hook yang seperti itu, audiens kan atau pengunjung kan jadi nggak tahu bahwa ini bahannya apa. Yang penting aman aja gitu. Yang penting nyaman di lambung aja gitu. Gitu Pak. Jadi ngobrol-ngobrol aja Pak ya, nggak apa namanya tuh nggak formal banget gitu. Tambah ilmu. Gitu. Berarti tetanggaan akhirnya disadar Pak. Kami lebih sadar. Salah ada Oh, rumah. sadar. Iya, yang Richard. Ini bisa sadar. Sadar sejarah. Saya tuh nggak Inggris sih. Gedung baru berarti. Ya, Ternyata circle-nya nggak jauh-jauh ternyata. Ketemu ya. Kalau saya ngajar dibuka soalnya. Oh, Jadi, dibuka. jadi untuk makanan gitu. Karena ya tadi kekhawatiran kita, anak-anak sudah apa namanya, sudah melakukan suatu penelitian dari masa kuliah IPB sampai festival sampai ke proyek akhir, mulai dari R&D gitu. Tiba-tiba selesai baru udah diambil orang, aduh kasihan banget deh kamu. Nah ini yang saya menjadi prihatin. Berarti sudah mencipta produk, baru dipromosikan sudah diambil. Di Seminit itu di launching. Iya. Karena dia akan mengambil tentang daya terima dulu. Produk ini. Tiba-tiba udah diambil kan gondok banget ya biasanya. Berarti baru akan di ini ya, bahwa akan di share bahwa itu di target marketnya seperti apa, baru akan di riset gitu ya Pak Dari ya. kemasannya akan dinilai kan audiens kemasannya seperti apa, rasanya, warna, tekstur dan struktur seperti apa. Nah itu baru Riset akhir berarti ya Pak ya. Makanya tiba-tiba nah itu yang kejahatan banget kalau gini kan. Iya. Dan itu dengan PD-nya loh, banyak apa itu pusat olahraga itu dengan PD-nya mengklaim bahwa ini adalah produknya dia. Betul. Kalau ini kan jadi gemes saja. Iya. Ya mungkin nanti dengan adanya copywriting ini bisa membungkus promosi tidak secara langsung, tapi apa namanya bisa dengan hasil yang sama tapi dengan cara yang berbeda gitu lah Pak ya. Gitu. Makanya saya penasaran, bagus ini. Artinya menghindari plagiat. Iya. Apalagi PPI ketat dengan itu. Gitu. Iya. Gitu. Ada lagi Mbak? Kira-kira. Mumpung ada sama-sama maksudnya. Ini juga lagi kuliah Pak di ini. Siapa tahu bisa sharing lebih banyak. Makanya kalau silakan. Enggak. Mungkin ini lebih karena first impression saya tentang copywriting ya. Terus lebih ke ini di luar dari materi. Oh boleh silakan. Sebenarnya lingkup besarnya copywriting itu
misal saya nggak punya produk, Mm-mm. nggak punya, saya cuma bisa jasa copywriting gitu. Mm-mm. Itu untuk jangka panjang itu bagaimana? Oke, kalau jangka panjang, ini yang pernah saya jalani, Mbak, ya. Copywriting itu bisa mencakup periklanan, jelas, marketing, bahkan sampai ke sales, apa namanya, produk-produk yang sudah besar katakanlah gitu. Tapi kalau kita mau mandiri, kita bisa jadi VA, virtual assistant, itu yang mengatur, memanage konten dari misal dari klien kita, misal kayak kafe atau dari yang mereka yang punya produk, mereka yang punya perusahaan gitu. Kita menghandle bagian dari media sosialnya gitu. Mungkin sementara ini namanya masih dalam judul admin sosial media Ya, kali ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Mbak Yuni, Mbak Ika, kalau Bapak Ibu tahu di admin sosial media itu sebenarnya tupoksinya tidak cuma untuk upload di jam-jam tertentu, tapi juga tadi yang sampaikan Mas Tama untuk merangkai juga kontennya mau seperti apa betul. gitu. Terus termasuk copywriting, kata penggunaan kata per kata, diksi tadi yang dibahas Mbak Ika juga itu yang dipertimbangkan oleh admin sosial media. Gitu. Jadi admin sosial media terkesannya cuman kayak upload, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ada formula-formula dari copywriting itu yang dipakai dari si sosial media. Paling gampang untuk mengenali bahwa eh, admin sosial media yang pakai copywriting dan yang nggak pakai copywriting, biasanya admin sosial media yang pakai copywriting itu bahasanya lebih terstruktur. Tadi ada formula, ada PAS, ada FAB, ada AIDA gitu. Nah, itu lebih terstruktur. Nggak cuma sekedar apa namanya, nggak cuma sekedar mempromosikan aja, nggak cuma sekedar menjelaskan di sini ada menu apa aja atau datang berapa orang gitu. Nggak cuma sekedar itu, tapi ada cerita di baliknya, ada problem yang dipecahkan di captionnya gitu. Nah, itu biasanya pakai copywriting tuh. Kalau kita mau mengenali di sosial media gitu ya, mana yang pakai copywriting, mana yang enggak gitu. Rata-rata gitu. Tapi kalau di sosial media itu pakai copywriting recommended nggak? Soalnya kan kita ketahui ya kayak di sosial media itu pinginnya yang cepat gitu, kayak apa lagi ngasih panjang nggak, caption apa panjang-panjang nggak mungkin dibaca juga gitu. Nah, sebenarnya sangat-sangat recommended atau direkomendasikan pakai copywriting. Di sini ada formulanya untuk iklan cepat. Di paling belakang ya, Mbak ya. Itu ada iklan cepat. Jadi direkomendasikan kenapa? Karena itu lebih tepat sasaran. Bayangkan kita semua jualan jualan ya dalam toko serba ada lah gitu. Kita nggak tahu siapa yang masuk di toko serba ada. Tapi kalau misalnya kita jualan spesifik, jual pena, orang yang datang ke kita pasti cari pena. Nah, untuk itu yang kita tawarkan adalah dengan menggunakan copywriting itu. Iklan cepat itu. Ya nggak usah jauh-jauh ke supermarket lah, ya harus keliling cari pena di mana letaknya nggak tahu, nanti makan waktu dan sebagainya gitu. Mending datang ke aku, sudah pasti jualnya pena. Apalagi cuma satu jenis, semakin spesifik, semakin mengerucut, audiens kita semakin tersaring. Gitu. Kalau pakai copywriting, pakai yang penggunaan untuk iklan cepat. Ada hook, ada value, ada CTA itu. Jadi hooknya apa, value-nya yang kita punya apa, call to action, minta audiens kita untuk melakukan apa. Gitu. Tapi mungkin bisa diperjelas boundariesnya juga ya, bahwa fondasinya kayaknya kalau copywriting itu is not always text ya. Iya. Jadi bentuknya itu tidak harus selalu Teks. teks. Jadi kalau misalnya yang digelisahkan oleh Mbak Ika tadi itu kan di era yang serba cepat ini, apakah masih relate dengan teks yang panjang atau caption yang panjang?
Nah, mungkin itu bisa dialihkan ke dalam kemasan video atau kemasan carousel atau foto postingan apapun, tapi dengan format copywriting gitu ya, Iya, Mas ya. betul, betul. Jadi tetap ada hook tapi dalam bentuk video, tetap Mm-mm. ada tadi aidanya segala macam tapi dalam bentuk video gitu. Gitu. Mungkin bisa dikasih contoh yang dalam format video atau feed carousel dan segala macam. Oke, kalau kalau video saya kan juga ngonten, Mbak, ya, ngonten di TikTok itu bukan review tapi informasi makanan apa yang ada di Magelang gitu ya. Nah, dalam video itu ada hook, ada value atau insight, ada call to action. Ada hook. Hook itu saya pakai cuma 3 sampai 5 detik. Dalam 3 detik pertama, itu selalu detik pertama itu ngambil sendok atau garpu ke piring. Detik kedua ngangkat masukin ke mulut. Detik kedua, detik ketiga proses makan dan tampilkan ekspresi. Nah, itu hook. Hook yang saya pakai. Baru selanjutnya detik kesekian itu ada tempatnya, ada menunya, ada harga dan sebagainya. Terakhir ada pelang nama di menit kalau saya bikin itu sekitar 16 sampai 20 detik. Nah, di menit ke-16 atau di detik ke-16 atau di detik ke-14 itu selalu pelang nama biasanya. Pelang nama, alamat dan sebagainya itu di detik ke-14 sampai ke-16 ini pelang namanya. Kenapa nggak di awal? Hook membangun penasaran, rasa penasaran, emosi tadi, membangun rasa penasaran. Terakhir orang nonton sampai ke ini di mana ya? Ini di mana sampai muncul pertanyaan itu munculkan di 14 sampai 16 detik. Setelah itu baru proses untuk looping di 3 detik terakhir atau 2 detik terakhir. Nah, proses looping ini mengulang ke awal tanpa disadari. Algoritma TikTok sekarang kan kayak gitu. Nonton sampai habis lebih bagus lagi kalau sampai awal lagi. Ditonton berapa kali? 2 kali, 3 kali gitu. Makanya cuma 2 detik nih yang penampilan tempat tadi. Karena kalau kelewat orang cari lagi, ngulang lagi. Nah, ada teknik looping di belakangnya. Di looping ini cuma 3 detik. Gambarnya adalah makanan dari depan, dari atas detail makanannya sampai sendok atau garpu masuk ke mangkok lagi. Masuk ke mangkok, ngulang ke depan lagi, angkat angkat eh, angkat sendok atau garpu atau alat makan ke mulut lagi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi eh, akun saya tuh nggak ngomong, nggak bicara. Jadi nggak ada voice over di situ, nggak ada apa namanya penjelasan yang pakai suara, nggak ada. Semua teks dan lagu itu aja. Jadi kalau dibilang masih relate atau enggak, masih relevan atau enggak, masih tergantung dari kita bikinnya seperti apa. Gitu. Semua di caption, ada di caption. Kenapa caption itu penting? Algoritma lagi, algoritmanya ngejar keyword. Sekarang udah nggak zaman lagi tuh ngejar komen dan like dan follow tuh udah nggak lagi. Sekarang itu save dan share. Save dan share gitu. Jadi, kenapa caption itu penting? Copywriting itu biar enak dibaca, biar teruntut, biar terstruktur, dan apa namanya dan ditulis untuk ngejar si keyword tadi. Misal nih kalau yang punya saya itu yang selalu FYP itu bakso dan mie ayam. Keywordnya adalah bakso, urat, hidden gem, underrated, rekomendasi. Nah itu tuh 5 kata itu dipakai dalam caption, dalam balutan copywriting. Itu apa yang saya ya. Jadi copywriting tapi dalam penulisan copywriting ini ada 5 kata ini yang minimal diulang 2 atau 3 kali. Gitu untuk ngejar si FYP ini. Gitu, Mbak. Jadi masih relevan ya kalau misalnya pakai caption gitu. Gimana kita tahu kalau itu tuh keywordnya? Proses. Ya proses juga, cuman tadi yang dari awal yang lebih spesifik lebih bagus.